teman-teman, saya Randy Adhas, Kelas IT. Video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana ngerakit PC 1 jutaan tapi masih bisa main game di tahun 2019. Tapi sebenarnya video ini adalah sambungan atau video berikutnya dari video yang beberapa sebulan yang lalu kalau nggak salah, yang banyak banget komputer yang harus diperbaiki, dan ini adalah salah satunya. Dan ternyata setelah kemarin saya nggak sempat bikin videonya, komputer yang satu cuman rusak di power supply-nya aja. Jadi saya ganti dan akhirnya komputernya nyala lagi. Dan sekarang komputernya udah ada di sini. Ini komputernya. Dan si yang punya ternyata yaudah deh, komputernya jual aja kayak gitu. Setelah saya nggak tahu kan berapa pengen dijualnya. Dan akhirnya saya browsing di internet, cari sana sini part-part yang digunakan, dan hasilnya adalah komputer ini satu set, full set dengan monitor, dengan mouse, dengan keyboard, dengan speaker, bahkan dengan speaker hanya sekitar 1 jutaan. Wow, luar biasa banget. Dan setelah saya install Windows 7, saya pakai Windows 7 nggak Windows 10. Dan satu lagi di sini saya akan memberikan tips karena banyak banget teman-teman yang masuk ke DM Instagram. Sekali lagi saya mohon maaf banget kalau misalkan DM Instagram saya jarang respon, saya jarang balas karena saya sering baca komentar-komentar di video YouTube. Dan tips saya rakit komputer ini saya akan jelaskan mulai dari yang pertama hingga yang terakhir, hingga sampai si komputer tuh benar-benar bisa siap diinstal. Ikutin teman-teman apa aja yang saya sebutkan dari pertama hingga terakhir. Berarti itu adalah langkah-langkah awal kalau misalnya kalian pengen rakit komputer. Langsung saja. Di sini saya menggunakan apa aja. Yang pertama, kalian tentukan dulu prosesornya, karena ya prosesor adalah inti dari sebuah komputer. Jadi kalian harus pastiin dulu komputer apa yang kalian mau rakit, terus menggunakan prosesor apa, mau AMD atau Intel. Nah, di sini saya menggunakan Intel Core 2 Duo 7500. Kenapa Intel Core 2 Duo 7500? Ya karena komputer yang benerinnya prosesornya itu. Tapi kalau misalkan kalian pengen lebih sedikit, lebih power up gitu, lebih tinggi sedikit, kalian bisa pilih Core 2 Duo 8400. Nah, itu harganya tuh sekitar 55.000 hingga 70.000. Jadi kalian searching aja. Nanti saya simpan di kolom deskripsi, kalian tinggal cek-cek aja, harganya sekitar 50-70.000. Lanjut lagi ke motherboardnya. Sekarang motherboardnya saya menggunakan Asus G41 yang support DDR3 RAM-nya. Kenapa saya menggunakan G41 yang support RAM DDR3? Karena kalau misalkan kalian pengen upgrade ke depan, RAM-nya kan karena udah DDR3 bisa dipakai lagi. Tapi dengan syarat kalau misalkan dari Intel, kalian maksimal di Intel generasi keempat, Core i3, Core i5, Core i7 generasi keempat yang masih support DDR3. Jadi saya di sini menggunakan G41 karena supaya kalau misalkan kalian punya uang lebih suatu saat nanti pengen upgrade prosesor dan motherboard, kalian tinggal beli aja Core i3 dengan motherboard H61 atau H81, itu support RAM DDR3. Jadi kan RAM-nya nggak mau buzzer, masih bisa dipakai. Nah, itu alasan saya. Itu yang kedua. Terus yang ketiganya, kalian tentukan RAM, memori RAM-nya. Karena ini menggunakan support DDR3, jadi saya menggunakan 2x2 GB 1333 MHz. Jadi totalnya 4 GB dengan harga sekitar 250.000. Nah, kalian nanti bisa cek linknya, saya simpan di deskripsi. Kalian cek, kalian pilih-pilih toko mana yang kira-kira bagus. Ada juga yang jual paketan motherboard dengan prosesor. Nah, di sini motherboard G41 dengan prosesor Core 2 Duo 7500 harganya 350.000. Ini paketan ya. Saya kasih linknya di Bukalapak biar lebih banyak pilihan barang-barang second. Karena di sini saya menggunakan semuanya second. Lanjut, keempat adalah hard disk. Nah, di sini saya menggunakan 160 GB dengan harga 80 ribuan. Wow,
luar biasa banget karena banyak banget di Bukalapak yang ada pedagang, ada user biasa yang ngejual gitu karena kalau misalkan dijual ke toko paling diterima sekitar 50.000 atau 60.000 murah, mending dijual di Bukalapak harganya 80.000. Nah, kalian cari-cari aja ke konsumen yang ngejual harga murah tapi si bintangnya bagus gitu. Ada kan bintang tokonya di situ bagus, nah kalian beli aja di situ. Nah, terus tambahannya kalau misalkan kalian pengen upgrade, kalian beli SSD yang 120 GB. Harga secondnya tuh ada yang jual 250.000 120 GB, ada merek Kingston, ada merek WD Green. Nah, ini menurut saya bagus banget kalau misalkan kalian punya uang lebih, ya berinvestasi di SSD aja dulu, nggak apa-apa. Jadi ada dua, SSD sama hard disk. Terus yang kelima, beli PGA card-nya. Nah, di sini saya menggunakan PGA GT240 512 MB 128 bit yang DDR3. Harganya 190.000. Karena GT240 ada yang versi DDR3 sama DDR5. Nah, di sini yang saya gunakan adalah versi DDR3-nya. Jadi harganya 190.000. Tapi kalau misalkan DDR5 harganya 250.000. DDR3 juga ternyata masih oke, masih mantap gitu. Oke, kita akan nanti tes di akhir video. Terus setelah semuanya udah, yang keenam, kalian tentukan power supply. Nah, di sini saya menggunakan power supply bawaan casing Alcatraz yang berapa watt ya? 450 watt kalau nggak salah. Atau kalian bisa pilih Portrait, pilih Slim, pilih Ion. Pokoknya power supply standar itu secondnya harganya 50.000. Tapi kalau misalkan beli yang copotan dari casing, harganya biasanya dijual sekitar 90 ribuan. Kalian bisa cari-cari di OLX atau di Bukalapak, biasanya ada yang jual juga, harganya murah-murah. Nah, karena kemarin kan rusak, yang aslinya rusak. Terus saya beli dari teman, harganya 50.000 Alcatraz 450 watt kalau nggak salah. Oke, itu yang keenam. Berarti dari 1 sampai 6 itu urutannya. Yang paling penting jangan cekcok ya, biar beraturan nanti si pemilihan part-part komputernya biar enak dirakit. Terus selanjutnya ke 7, ke 8, ke 9 kalian tentukan mouse, keyboard, dan speaker. Ini peripheral atau aksesoris komputer. Bebas banget, kalian mau pilih Portrait, mau pilih apa ya, lupa saya merek-mereknya. Itu kalian bisa beli di Borma, harganya tuh ada yang 60.000, dapat mouse, dapat keyboard. Terus speakernya yang speaker Apple atau speaker kotak-kotak kecil kayak gitu, itu harganya 40.000. Saya beli di Borma, jadi totalnya 100.000. Wow, udah dapat mouse, keyboard, speaker 100.000. Ini kan budget rakit PC, budgetnya minim banget. Jadi kalian nggak usah protes, nggak usah bang kenapa nggak pakai ini, bang kenapa nggak pakai itu. Ya terserah kalian mau pakai apa, yang penting saya mengirit-ngirit budgetnya gitu. Jadi jangan tanya bang kenapa pakai ini, pakai itu. Ya terserah kalian aja, itu mah bebas karena banyak pilihan. Yang terakhir, LCD. Nah, LCD ini kalian nggak usah takut kemahalan, nggak usah takut cepat rusak, karena pengalaman saya selama saya punya komputer warnet, LCD itu yang secondnya aja bisa bertahan hingga 3 tahun. Nah, di sini saya menggunakan LCD kotak 15 in dengan harga 250.000, tapi belum datang. Saya udah online ke Bukalapak, belum datang. Ya mudah-mudahan kalau misalkan udah datang nanti saya update di video ini. Dan saya tes game komputer ini menggunakan layar TV 32 inch. Oh mantap, karena nggak ada lagi. Yang ini saya pakai ngedit. Terus saya testingnya di TV yang ukuran 32 inch. Itu yang terakhir ya, LCD. Jadi kalian urutkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu berurutan sekali yang saya tadi sebutkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Dan totalnya, saya tadi lupa juga total. Prosesor 55.000, motherboard 250.000, terus RAM-nya 250.000. RAM 2x2 ya, cari aja di Bukalapak, banyak banget yang jual. Terus hard disk 160 GB 80.000.
Terus PGA card GT240 harganya yang DDR3 ini, saya pakai DDR3 ini 190.000. Terus power supply-nya 50.000. Terus mouse, keyboard, speaker kalian beli di Borma, beli yang baru nih ya di Borma. Saya dapat harganya total 100.000. Terus LCD kotak bukan white 250.000. Tapi kalau misalkan kalian hoki, ada yang jual LCD 16 inch white 300.000. Tapi itu jarang ada yang jual, tapi suka ada yang jual. Jadi kalian sabar aja kalau misalkan kalian nggak pengen LCD yang kotak kayak gitu. Terus buat ngecek gamenya sih yang itu ya, di sana yang di depan ukuran 32 in. Kalau ini yang LCD rusak kemarin, yang ada garis-garisnya, nggak apa-apa buat pajangan nanti di thumbnailnya. Totalnya adalah 1.225.000. 1.225.000. Luar biasa banget. 1 juta kalian udah punya PC full set, CPU, monitor, keyboard, mouse, speaker. 1.250.000. Itu luar biasa banget. Handphone kalian jual, beli PC, main PUBG Mobile. Luar biasa. Tapi ya tergantung kalian, jangan dijual. Kalau misalnya kalian buat punya tabungan sendiri, ya beli aja rakit kayak gini buat main di 2019. Tapi kalau misalkan kalian kan tadi ada dua ya, yang pakai SSD sama pakai LCD white yang harga 300, totalnya 1.550.000. Nah, itu kalau misalkan kalian pakai SSD. Ya kalau misalkan punya uang lebih, ya kalian beli SSD lah. Nanti kan bisa di-upgrade motherboard, prosesornya bisa ke Core i3 generasi 2, 3, 4, generasi 1, boleh lah. RAM-nya masih bisa dipakai, SSD-nya bisa dipakai, power supply-nya masih bisa dipakai, VGA card-nya masih bisa dipakai. Jadi untuk upgrade di masa setahun 2 tahun itu masih oke. Jadi tinggal ganti board sama prosesornya aja, kayak gitu kalau rakitan ini ya. Oke, kita langsung saja tes game sekarang. Let's go! Game pertama kita tes Point Blank Zepeto yang baru, karena ini adalah game 2019. Di sini saya setting resolusi 768p dengan settingan medium, karena saya rasa ini bakalan kuat. Loading game terbilang cepat ya ketika masuk ke pertandingan. Pergerakan musuh jelas terlihat nggak ada nge-lag sama sekali. FPS yang dihasilkan mampu menembus 60 FPS lebih. Namun kadang ada turun saat ramai player dan mereka melakukan tembakan bersamaan. Tapi itu pun masih di atas 40 FPS. Jadi saya rasa untuk PB Zepeto aman sekali. Game kedua adalah Dota 2, masih sama resolusi 768 pixel dengan settingan rata kiri. Di sini saya coba mainin Invoker karena efek dari skillnya beragam dan terbilang detail. Saat war di tengah map dengan pertarungan antara anak musuh dan antara anak kita, FPS-nya masih berada di antara 50 hingga 60 FPS. Anggap aja misalkan ini lagi rame ya. FPS turun ketika skill batu api Invokernya dikeluarkan. FPS turun hingga 40 FPS, tapi nggak patah-patah, masih aman terkendali. Tapi kalau misalkan kalian masih ragu, bisa turunin resolusi ke 720p supaya lebih lancar pisan. Game ketiga pasti betah nih mantenginnya. Ini adalah PUBG Mobile dengan Tencent Gaming Buddy. Di settingnya tetap ya 720p dengan quality smooth. Di tab engine dipilih smart mode dan saya pilih checklist semua. Di grafiknya saya pilih smooth dan frame rate-nya saya coba di ultra. Wow, mantap.
Saat di pesawat, FPS 59 fps masih stabil, tapi ketika terjun, FPS terasa sekali turun karena berat mungkin ya lagi merender bangunan yang berada di bawah. Saat looting FPS juga aman sekali, berlari di dalam ruangan, di luar ruangan juga sangat aman. Saat menggunakan scope kali 4, saya masih aman nembak juga, akurat, nggak ada lag yang parah, nggak ada patah-patah, pokoknya aman. Musuh jauh juga masih terlihat jelas dengan scope kali 4 ini. Akurasi nembak nggak patah-patah alias normal aja. Tapi kalau di dalam rumah dan banyak orang banget nih, FPS kadang turun hingga 20-an. Dan itu juga kalau misalnya kita lagi ngelutingin barang yang lagi banyak di lantai. Tapi nggak usah khawatir, itu jarang terjadi juga sih. Oke, berarti aman ya. Game yang terakhir adalah GTA 5. Di sini karena harddisk saya nggak cukup, jadi gamenya saya simpan di harddisk eksternal. Mungkin kinerjanya nggak terlalu maksimal, nggak bisa masuk ke settingan resolusi karena suka bug. Ya saya juga nggak tahu lah. Jadi mainnya tanpa disetting apapun. Jadi main aja gitu, nggak setting-setting. FPS juga sepertinya tertahan di 30 fps, jadi kelihatan kurang smooth. Saya penasaran aja sih. Saya main game ini hingga beberapa jam, tapi masalah nggak ada. Terus ya pokoknya nggak ada bug, nggak ada keluar sendiri gitu, masih aman. Cuman si resolusinya aja tertahan di 30, jadi kurang smooth aja kayak gitu. Jadi ya mungkin kurang enak sih main GTA 5. Oke, saya record menggunakan TV Polytron 32 inch ya, karena LCD-nya belum datang saat pembelian online, jadi masih dalam perjalanan. Tapi videonya saya harus buat hari ini, jadi ya apa boleh buat, saya menggunakan LCD TV yang ada aja. Oke teman-teman, bagaimana rakitan PC saya ini dan performanya gimana? Lumayan, oke, sedang-sedang aja, atau spektakuler? Tapi kalau misalkan spektakuler nggak akan mungkin juga ya, karena ini budget tipis sekali dan spek minim sekali. Punya duit sejuta terus pengen PC, ya bolehlah kalian perakit seperti ini. Tapi kalau misalkan di 2019 ini untuk ya game-game ringan kayak gini ya oke lah, cukup. Tapi kalau misalkan untuk 2 tahun atau 3 tahun khususnya di 2020 nanti, mungkin spek seperti ini udah nggak zaman lagi. Jadi kalian bisa nabung selama 2 tahun atau setahun setengah untuk rakit PC. Jadi sementara pakai ini aja dulu. Oke, oh iya satu lagi, kalau misalkan teman-teman pengen dibalas di DM Instagram, saya mohon share dulu video sekelas IT. Jadi saya terbantu, kalian juga terbantu. Oke, cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel sekelas IT untuk terus membantu perkembangan channel ini terus berkembang lagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, sekelas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.